Pak Agus tadinya mau masuk, cuman ya ada kegiatan webinar. Jadi beliau berhalangan masuk, jadi mohon maaf, tadinya mau masuk. Tadi juga ke kelas B mau masuk, cuman beliau lagi di perjalanan gitu. Jadi ya saya yang masuk lagi. Jadi ya jangan apa ya, tetap semangat lah ya, walaupun sama saya. Insya Allah pada pagi ini setelahnya kita mengetahui tentang metode hadis maudhu'i, maka sekarang akan dijelaskan sedikitnya tentang metode hadis tahlili. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, kalau metode maudhu'i itu yang paling apa? Yang paling diingatnya apa nih? Metode maudhu'i. Pembahasan berdasarkan tema. Kalau langkah-langkahnya, nah TKS-nya itu berarti TKS itu apa? Tentukan, telusuri, susunlah, kritisilah, apa? Kumpulkan, kritisilah, susunlah, dan simpulkan. Itu yang harus diingat dari metode maudhu'i. Sebenarnya nanti ketika kalian masuk semester 7 juga dikasih tahu gitu metode maudhu'i. Tapi nggak sama seperti yang dikasih tahu sama saya, karena kalau menurut saya itu metode maudhu'i yang karya Hasan Ulama ini lebih apa ya, lebih simpel gitu, lebih dapat dipahami sama kita dibandingkan dengan metode maudhu'i yang sampai langkah-langkahnya itu sampai ada yang 10, sampai ada yang belasan gitu. Nah itu. Jadi yang itu lebih simpel gitu, tapi nggak tahu nanti pas semester 7 mungkin akan ada lebih variasi gitu, lebih variasi untuk mengetahui tentang metode hadis maudhu'i atau tematik itu sendiri. Oke, tadi kan udah ya. Sekarang insya Allah saya akan sedikitnya menjelaskan tentang metode hadis tahlili. Sebelumnya, lagi-lagi sebelumnya saya mau tanya, metode hadis tahlili itu apa sih? Yang tahu? Kalau ini semuanya lagi apa ini? Ada yang tahu nggak? Halo? Nggak tahu. Lu Metode analisa sanad dan matan. Metode analisa sanad matan. Oke, terus tadi apa lagi? Ini tuh pada kemana ini? Halo? Masih ada kan? hadir hadir. Oke, betul. Tadi siapa Elsa nih, Cena? Menjelaskan hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna yang di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Ya betul. Betul Elsa. Ya gimana betul, Ojan juga. Ya. Jadi wah ini udah masuk banget nih. Yang Elsa nih udah masuk banget nih. Sebelumnya kalau Ojan tadi taunya dari mana?
Dari Google. Kalau Rido? Saya Rido? ingat-ingat. Saya ingat. Kalau Elsa? Dari Abi Google. Ya, dari Abi Google. Ya, karena yang tepat itu tadi gitu ya, yang tadi yang sudah dipaparkan. Nah, sedikitnya kita akan menerangkan tentang metode tahlili. Kita lihat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja metode hadis tahlili atau analisis. Oke. Sebelum ke pengertiannya, coba tahlili itu asal katanya dari kata apa? Duh. Tahlili itu asal katanya dari kata apa? Halala apa halala? Halala. Ya, Halala halala. yuhalilu. Ayu halilu tahlilan. Apa artinya? Apa artinya? Ada yang tahu? Menghalalkan. Menganalisis. Betul. Elsa betul menganalisis. Wah, kayaknya ini. Nah, aduh, salah. Oke. Tahlili berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari halala yuhalilu tahlilan, yang berarti menganalisis. Di Google Translate juga bisa dilihat halala itu artinya menganalisis. Tadi juga di awal slide pertama itu kan tahlili dalam kurung analisis. Tadi nggak ngelihat mungkin ya. Karena tahlili itu artinya analisis. Nah, metode tahlili, syarah tahlili ini tadi udah ya, sama banget sama kayak Elsa nih. Betul, karena menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut. Serta menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Oke, di sini sama tadi juga sama kayak Ojan, sama kayak Rido, tadi sudah disebutkan secara tidak langsung metode tahlili ini adalah metode penelitian hadis tentang mencakup sanad dan matan. Betul tadi kata Rido juga. Nah, jadi memaparkan segala aspeknya. Aspek apapun itu. Nanti di bawah tuh. Pensyarah memulai penjelasannya dari kalimat demi kalimat, hadis demi hadis, secara berurutan. Nah, uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung hadis seperti kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya hadis, jika ditemukan gitu, asbabul wurudnya. Nah, kaitannya dengan hadis lain dan pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis, baik yang berasal dari sahabat, tabiin maupun para ulama hadis. Gitu. Dan tidak tidak hanya kepada ulama hadis yang klasik gitu, tapi ada juga pendapat pasti dari ulama yang kontemporer gitu, ulama hadis yang kontemporer seperti Rashid Ridho, terus siapa Yusuf Al-Qadrawi, Muhammad Abduh dan lain sebagainya. Jadi ini di dalam metode tahlili ini, kalau misalkan kita masuk ke yang kontemporer,
maka akan ada pendapat dari ulama kontemporer yang tadi telah disebutkan oleh saya. Jadi sampai sini paham kan untuk metode tahlilinya, pengertian tahlilinya, metode tahlilinya? Insya Allah paham ya. Jadi emang benar mencakup seluruh aspeknya, baik dari kata, asbabul wurud, kaitan hadisnya, pendapat dan yang berasal dari sahabat, tabiin maupun para ulama hadis. Jadi menyeluruh ya, menyeluruh nih. Ciri-ciri metode tahlili. Ciri-ciri metode tahlili. Nah, jadi di dalam metode tahlili ini ya berbentuknya maktur atau ro'yun. Jadi bentuk periwayatan yang seperti kita lihat di dalam hadis dan pemikiran rasional daripada pensyarahnya itu sendiri. Nah, kita pun kalau misalkan secara leksikal bahasa ya, kita juga masuk kepada pensyarah karena kita juga dan di dalam suatu artikel atau dalam suatu penelitian itu kita akan menjelaskan kembali gitu, terutama kita di bidang hadis. Ketika kita meneliti hadis, ketika kita memahami hadis, maka kita akan menjelaskan hadis itu sesuai pemahaman kita. Nah, itu pun disebut dengan pensyarah secara leksikal bahasa ya. Tapi kalau misalkan secara secara kalau jadi pensyarah hadis itu harus mengetahui berbagai metode dan syarat-syarat tertentu gitu. Secara tidak langsung juga sebenarnya kita juga sebagai pensyarah gitu. Cuman ya bukan pensyarah level tinggi gitu, tapi pensyarah level rendah lah. Karena syaraha itu kan artinya menjelaskan gitu. Menjelaskan apa yang kita pahami dari suatu hadis itu kalau pensyarah. Nah, jadi di sini kita udah lihat ini berbentuk kalau maktur bil maktur itu ditanya dengan banyaknya dominasi riwayat-riwayat yang datang dari sahabat, tabiin atau ulama hadis. Nah, jadi ini maksudnya kita lebih banyak melihat pada periwayatan hadis, ya, periwayatan hadis. Nah, sedangkan syarah yang berbentuknya ro'i yaitu didominasi oleh pemikiran rasional pensyarahnya. Ya, ibaratkan seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, gitu. Terus yang kontemporernya tadi udah disebutkan. Jadi didominasi oleh pemikiran rasional. Kalau kita baca buku Yusuf Al-Qaradawi itu, atau nggak Rashid Ridho atau juga Muhammad Abduh, di sana juga kita akan mengetahui gimana sih pemikiran beliau terhadap suatu hadis. Nah, biasanya sih kalau misalkan pengen mengetahui secara rinci itu melalui metode tahlili ini gitu. Nah, ciri-cirinya itu ada apa aja? Satu, pensyarahan yang dilakukan menggunakan pola menjelaskan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh. Jadi pensyarah itu menggunakan pola gitu. Polanya apa? Polanya untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh. Jadi nanti ada ketika kita melihat suatu hadis ada matannya. Nah, di situ dijelaskan pola makna per kata gitu. Makna per kata. Nah, sampai seluruhnya dijelaskan makna per maknanya. Nah, selanjutnya itu pensyarah hadis itu menjelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat, cara berurutan, serta tidak terlewatkan juga menerangkan sababul wurud hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki sababul wurudnya. Jadi kalau misalkan ada sababul wurud hadis itu, maka orang atau pensyarah itu akan menjelaskan tentang sababul wurudnya.
Tapi kan tidak semua hadis itu ada tentang nya. Jadi secara hadis pasti akan menuangkan sababul wurudnya di dalam syarah tahlili tersebut. Oke. Yang ketiga, diuraikan pula pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Di sini mungkin kita pernah lihat gak salah satu syarah hadis yang di dalamnya pasti mencakup tentang pendapat-pendapat para ulama. Kayak misalkan di dalam kitab Syarah Fathul Bari yang karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pasti di dalam syarahnya itu menyertakan pendapat para ulama gitu. Pendapat para ulama dari aspek dari aspek makna ataupun menjelaskan dari suatu tema gitu. Nah, jadi diuraikan gitu pemahaman ulama-ulama yang klasik gitu. Yang klasik itu dimasukkan ke dalam syarah hadis tahlili ini gitu. Selanjutnya, di samping itu dijelaskan juga hubungan antara satu hadis dengan hadis lain. Jadi hadis ini dihubungkan dengan hadis yang lain. Gitu. Hadis ini misalkan tentang zakat, zakat mal. Zakat mal kan banyak ya, ada zakat profesi, ada zakat pertanian, ada zakat lain sebagainya. Nah, itu dihubungkan satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan kita pengen mengetahui tentang zakat mal itu. Nah, selanjutnya, selain itu, kadangkala syarah dengan metode ini diwarnai kecenderungan pensyarah pada salah satu mazhab tertentu, sehingga timbul berbagai corak pensyarahan seperti corak fikih dan corak lain yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam. Nah, ini yang membedakan antara metode hadis tahlili dengan metode hadis yang lainnya. Jadi di sini kecenderungan pensyarah pada salah satu mazhab tertentu. Jadi punya corak pensyarahan sendiri. Kalau kita meneliti tentang salah satu syarah yang sudah ada dan kita membandingkan syarah satu dengan syarah yang lainnya, kita akan mengetahui corak pemikiran dari pensyarah tersebut. Ya, dari kita akan mengetahui corak pemikiran pensyarah tersebut gitu. Karena dari ketika kita meneliti itu, kita akan tahu corak pemikirannya seperti apa. Ini bisa jadi skripsi loh. Bisa ada yang mau meneliti tentang corak pemikiran syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani sama hasyiah siapa yang Ibnu Majah tuh lupa lagi. Nah, itu bisa diteliti gitu. Jadi itulah ciri-ciri metode tahlili. Nah, metode tahlili memiliki kelebihan yang dimiliki metode ini antara lain satu, ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Karena metode ini mencakup berbagai aspek pembahasan seperti pembahasan makna kata, kalimat, asbabul wurud, serta munasabah hadis dengan hadis yang lainnya. Terus yang keduanya itu memuat berbagai ide dan gagasan. Syarah dengan metode tahlili ini memberikan kesempatan yang luas kepada pensyarah untuk mencurahkan ide dan gagasan dalam syarah hadis. Ini menunjukkan bahwa pola pensyarahan metode ini dapat menampung berbagai ide pensyarah dengan dibukanya pintu bagi pensyarah untuk mengemukakan pemikiran-pemikirannya dalam mensyarah hadis. Maka lahirlah kitab syarah yang berjilid-jilid. Nah, jadi di sini yang pertama, kelebihan metode tahlili ini ya sangat rinci, ya, sangat rinci. Penjelasan metode tahlili ini sangat rinci karena seperti kita tahu sebelumnya gitu kita ketahui kalau metode maudhu'i ini hanya menentukan mengklasifikasi dari sesuai tema saja. Nah, sedangkan di dalam
tahlili ini sangat banyak yang dibahasnya. Tamam dari makna kata, kalimat, asbabul wurud hadis, munasabah, hadis dengan hadis lainnya. Dan yang kedua itu di sini memuat berbagai ide dan gagasan. Ya. Jadi pensyarah itu akan lebih leluasa gitu. Lebih leluasa menuangkan pikiran atau ide gagasan sehingga apa ya? Menunjukkan pola gitu, menunjukkan pola pensyarah ini punya corak kata saya tadi, punya corak tersendiri gitu. Dan di sini pensyarah gitu bakal apa ya? Lebih luas mengemukakan pemikirannya. Jadi kan kita tahu juga kalau syarah hadis itu kan berjilid-jilid ya. Nah, itulah gitu. Jadi kelebihan dari metode tahlili. Kekurangannya nih. Kekurangannya itu selain memiliki kelebihannya, pasti kalau misalkan kita berbicara kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah satu, menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial atau pecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan hadis memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten, karena syarah yang diberikan pada suatu hadis berbeda dari syarah yang diberikan pada hadis-hadis lain yang sama, karena kurang memperhatikan hadis satu lain yang mirip atau sama dengannya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat metode maudhu'i itu lebih berurutan, maksudnya lebih berurutan itu berkesinambungan karena masih satu tema. Nah, sedangkan di dalam metode tahlili ini hadis itu terkesan apa ya, seakan-akan hadis itu berbeda gitu, padahal dalam satu tema. Nah, yang membedakannya itu adalah pensyarah hadis itu sendiri gitu. Jadi seakan terpecah-pecah gitu. Itu yang kekurangannya teh. Yang keduanya, melahirkan syarah yang subjektif. Nah, konsekuensi logis dari metode tahlil ini adalah terbuka lebarnya faktor subjektivitas. Betul. Karena dari subjektivitas ini apa sih? Pensyarah itu cenderung pada roi atau pemikiran rasional gitu. Jadi kelihatan banget gitu. Kalau misalkan pensyarah itu lebih bukan mengutamakan. Jadi ya itu hasil karyanya gitu. Itu pemikirannya, hasil pemikirannya. Kayak gitu. Udah. Segitu. Dari awal juga ketika kita baca metode tahlili ini, dari aspek ciri-cirinya pun sudah menunjukkan kalau misalkan metode tahlili ini adalah metode yang subjektif gitu. Tidak objektif karena lebih kepada pemikiran ulama itu sendiri atau pensyarah hadis itu sendiri. Oke, segitu dulu. Gimana? Sampai sini paham nggak? Insya Allah. Insya Allah ya paham Insya ya. Allah. Insya Allah. Allah. Dari kaki. Nah, yang kekurangannya tadi bisa di-share lagi ya? Hah? Kekurangannya? Yang kekurangan metode tahlili. Kita dulu. Baterainya habis. Kita dulu ya. Apa ini?
Laptopnya itu lagi gangguan di sinyalnya. Oke, itu soalnya ntar dulu ntar dikasih PPT-nya lah ya. Baik, Ustaz. Soalnya itu, aduh laptopnya, jaringannya lagi ini. Hari yang ini kelihatan nggak saya? Jelas. Jelas. Nah, yang ini apa? PPT-nya ada di laptop. Ini jaringannya lagi kurang baik. Ntar dulu ya, bentar. Udah gini. Kayak dilihat lagi, ntar dulu. Tuh, Dam. Nah, Ustaz. Keren. Ya. Oke, dari awal nih. Dari awal. Ada pertanyaan nggak mengenai metode hadis tahlili ini? Kita lihat contohnya aja ya. Kita lihat Jiomi Al-Kali. Nah, dulu. Kelihatan ini dari bahasnya. Kelihatan. Oke, Kelihatan. misalkan dari ulil amri nih, ada kata ulil amri. Ada 28 ya.
Arab. Klik share. Ini nih. Ini adalah salah satu daripada tahlili. Selain ini pun, contohnya misalkan kan ini hadis tentang ulil amri. Dari sini an simak abi Zumail huwa bidomin zai wafat mim. Nah, di sini menjelaskan dari kebahasaan atau leksikal kebahasaan ya. Jadi di sini itu Zumail itu bidomim zai. Bidomim zai itu kan zainya yang domah, wafatul mim, dan mimnya itu fathah. Nah, ini contoh daripada kata per kata gitu. Menjelaskan dari kata per kata. Syarah Imam Muslim itu kan kitab Nawawi nih. Jadi ini pemikiran dari Imam An-Nawawi. Nah, faidan nasi yunak itu nabil haso. Nah, huwa bita'in mutanah ba'dal kaf ay yadribunan ard kafi'alil mahmumil mufakkir. Nah, badal kaf itu ada tak musannah. Ada tak musannah. Terus ayat ribunan ardu kafi'lil mahmumil mufakkir. Jadi seperti apa ya? Seperti yang menjadikan tanah ya, intinya ini itu yang menjelaskan ini. Nah, ini per kata, per kalimat gitu. Tuh, ya. Terus di sini juga pasti kalaupun misalkan ada asbabul wurudnya akan dijelaskan asbabul wurudnya. Nah, kalau di sini nggak ada ya kayaknya, nggak ada. Nah, selain asbabul wurud juga biasanya di syarah hadis itu akan memberikan syarah-syarah yang lain gitu, memberikan hadis-hadis yang lain maksudnya, memberikan hadis-hadis yang lain. Kalau contohnya hadis yang, nah itu, dulu hadis tentang apa gitu maksudnya teh? Saya lupa. Tadi situ ada hadis-hadis pembandingnya gitu, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Meskipun ini dilihatnya dari satu hadis. Nah, itulah yang disebut dengan metode tahlili. Metode tahlili itu secara terperinci gitu. Terperinci dari kata per kata, kalimat per kalimat, terus asbabul wurud, hadis, munasabah hadis satu dengan yang lainnya, dan para pendapat ulama klasik atau ulama hadis, para tabiin dan para sahabat yang mengetahui tentang tema-tema dari satu hadis yang akan diteliti olehnya. Kayak gitu ya. Saya lupa lagi contohnya soalnya banyak ya hadis gitu. Kalau perbedaan syarah tahlili dengan maudu'i secara contoh gimana? Nah, kalau maudu'i itu lebih ke cukup dengan istilahnya ngelihat kumaha ya, maudu'i itu tematik gitu. Contohnya misalkan kayak zakat nih. Dia ngebahas tentang zakat, semuanya dimasukin gitu. Itu masuk kepada maudu'i. Maudu'i itu bersubjudul. Sedangkan tahlil ini nggak bersubjudul, tapi satu judul gitu yang membahas tentang berbagai
fenomena gitu. Berbagai fenomena di sini maksudnya berbagai pendapat dari misalkan dari leksikal kebahasaannya, dari asbabul wurudnya, terus dari hadis satu dengan hadis yang lain gitu. Paham nggak, Dam? Paham. Berarti kalau kan ini dalam Jawamiul Kalim aja ya. Hmm. Ketika kita klik hadisnya kemudian kita cari syarahnya itu kan yang keluar kayak gini dia Ya. menjelaskan secara kebahasaan terperinci lah intinya. Hmm. Nah kalau misalnya di Jawamiul Kalim kita mau cari syarah maudu'inya berarti nggak bisa ya? Kalau syarah maudu'i kan kayak kemarin, cuman udah ditelusuri, terus dilihat hukum alal hadisnya, hukum alal matannya gitu. Nggak terperinci gitu. Berarti kalau maudu'i mah simple aja gitu ya? Iya. Maudu'i itu lebih simple gitu. Kayak Langsung gitu. to the point lah intinya gitu ya. Langsung to the point. Kalau ijmali, Apa? ijmali, Ijmali next ya. Next. maka tadi dibahas Pak. Supaya Ya, nanti dibahas insya Allah. Sekarang pahami dulu yang tahlili gitu. Pahami dulu yang tahlili. Jelaskan perbedaan antara maudu'i sama tahlili. jelas Pak. Insyaallah. Insyaallah. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian mengerjakan tugas tentang penelitian metode ini, ya salah satunya misalkan satu hadis. Bedanya nih. Ini yang membedakannya. Satu hadis ketika ingin diteliti lebih dalam tentang hadis itu, maka menggunakan metode tahlili. Nah, sedangkan ketika kita ingin mengetahui tema dari satu hadis ke hadis yang lainnya, maka kita menggunakan metode maudu'i. Nah, kayak gitu lebih jelasnya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini soal maudu'i. Ya. Kalau kita baca ayat atau hadis lalu kita simpulkan, kita cari ayat atau hadis yang temanya serupa, kemudian kita simpulkan, ini adalah metode maudu'i ijmali. Terus? Itu. Jadi kita membandingkan menyambungkan hadis satu dengan hadis yang lain yang temanya sama, itu lalu kita simpulkan itu termasuk metode maudu'i ijmali. Itu yang kemarin yang tadi syarah hadis yang sebelumnya. Coba gimana? Kan gini ya, maksudnya menemukan ayat atau hadis. Terus? Lalu itu dicari hadis atau ayat yang satu tema lah, yang berhubungan. Kemudian dibuat kesimpulan. Lalu katanya ini itu tuh metodenya itu maudu'i ijmali. Jadi gini, kalau misalkan secara umum metode penelitian hadis itu dikenal cuma 4 gitu. Metode maudu'i, metode tahlili, ijmali sama muqarron. Nah, ada yang berpendapat juga maudu'i ijmali. Nah, cuman saya tidak menjelaskan tentang itu. Kalau maudu'i ijmali, intinya maudu'i gitu, tapi secara global gitu. Terima kasih. Ya, jadi masih bagian daripada maudu'i gitu. Masih bagian daripada maudu'i.
Sampai sini sudah paham belum? Tapi kalau yang menurut contoh Zarkasi itu kayaknya lebih condong ke metode tahlili ya. Jadi masih belum rinci, Karena kan langsung disimpulkan. Ya karena kan pakai berkata gitu, karena berkalimat. kan membandingkan juga dengan hadis lainnya yang berkaitan dengan tema tersebut. Sedangkan tadi dijelaskan tahlili juga seperti itu, mencari hadis-hadis yang temanya hampir sama dengan yang dibahas oleh hadis tersebut. Tapi cuma satu bagian doang kan, nggak rinci. Gini, kalau misalkan tahlili itu intinya harus rinci dan gitu. Kalau misalkan masuk langsung kepada kesimpulan dan istilahnya bukan membandingkan atau ya, kalau membandingkan mah nanti jatuhnya ke mukoron. Nah, ini mah bukan membandingkan tapi menyelaraskan gitu, memunasabahi. Cuman kan kalau munasabah aja belum tentu itu tahlili gitu. Kan tahlili itu dari kata, kalimat, gitu. Kalimat, asbabul wurud, munasabah hadis, pendapat para ulama, nah itu disebut dengan tahlili. Sedangkan tadi yang disebutkan dengan Zarkasi itu masih pada metode maudu'i, cuman metode maudu'i ijmali gitu. Nantilah kita pahami lagi ya. Ini masuk kepada tahlili. Soalnya saya hanya memberikan tentang metode hadis secara umum gitu, karena yang kita ketahui metode hadis secara umum itu cuma 4 gitu, metode maudu'i, terus metode tahlili, metode muqaran, sama metode ijmali. Itu mungkin bisa ada yang lebih paham, mangga sok sanggah. Gak apa-apa, ayo kita di sini sharing bareng-bareng aja. Berarti setelah tahlili ijmali dulu atau muqaran dulu? Nanti ke ijmali dulu. Kayaknya ijmali dulu. Nah, ini kan tadi disinggung juga sama Zarkasi maudu'i apa? Maudu'i ijmali gitu. Nanti ijmali dulu, terus nanti ke muqaran. Kayak gitu. Jadi saya menjelaskan hanya secara umum gitu. Secara umum daripada metode hadis ini. Biar secara tidak langsung gitu menstimulus kita untuk bisa mempersiapkan untuk ke jenjang skripsi kayak gitu. Kalau bisa mah yang suka nulis gitu. Karena hadis itu banyak ya, sampai ratusan ribu hadis gitu. Dan itu nggak akan mungkin habis sampai kapanpun gitu. Karena pembahasan hadis itu banyak, luas gitu. So, dari sekarang yang mau jadi penulis, jadi penulis hadis yang handal. Gitu. Ya ini adalah modal utamanya gitu. Jadi dengan melalui metode yang 4 ini kita akan lebih fokus gitu, untuk menulis hadis ini. Kayak gitu. Oke. Cukup atau masih ada yang harus diperbincangkan? Cukup? Ustaz. Cukup mungkin. Cukup. Yang lain? Yang lainnya gimana nih? Ampun. Ini nggak ngomong-ngomong ini tuh kenapa? Pada tidur. Mikrofonnya harus Pada tidur gitu. mikrofonnya rusak. Ada, nanti kirim itu PPT-nya, boleh nggak, A? Boleh. Nanti dikirim PPT-nya. Oke, terima kasih.
Kalau bisa nanti explore lagi sama kalian ya. Jangan terpaku sama satu istilah sama PPT yang saya buat gitu. Nanti explore lagi, baca-baca lagi karena ini sangat penting untuk kita jurusan ilmu hadis ya khususnya gitu. Umumnya bagi jurusan ilmu Al-Qur'an tafsir dan hadis gitu. Ini penting banget soalnya semester 7 udah banyak mata kuliah tentang metodologi ya, metodologi kajian hadis, metodologi penelitian hadis, metodologi pemahaman hadis kayak gitu. Cukup. Ini beneran pada tidur kayaknya. Insya Allah. Oh, cukup. Aduh, ya Allah. Makasih sebelumnya ya yang udah istilahnya menyempatkan untuk masuk kelas hari ini. Mudah-mudahan sedikitnya bisa membantu kita untuk memahami dan menelusuri hadis-hadis yang belum masyarakat tahu gitu. Siapa lagi menerangkan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang banyak banget hadis-hadis maudhu yang tersebar di medsos gitu. Nah, kita yang harus menelitinya. Jadi, kalau misalkan jurusan ilmu hadis itu lebih sensitif lah gitu. Ketika ada hadis yang tersebar di medsos, terus kita percaya aja, nah itu berarti nggak ngerasa kita itu jurusan ilmu hadis. Karena banyak sok, kayak misalkan kemarin yang puasa Rajab selama 3 hari, pahalanya itu sampai 700 tahun, melebihi Lailatul Qadar. Kan itu nggak apa ya, istilahnya nggak apa sih, di luar nalar gitu. Masa 700 tahun orang Lailatul Qadar juga berapa bulan kan ini Rajab, dan ternyata ketika ditelusuri hadisnya itu nggak ada di ya setelah ditelusuri nggak ada di hadisnya itu, malah bisa bilang maudhu gitu. Nah, kita yang harus meminimalisir tersebarnya hadis-hadis yang palsu gitu. Gitu ya. Dan itu emang ranah kita. Meskipun nanti yang akan jadi pengusaha, ingin jadi birokrat, atau misalkan diplomatik, dan lain sebagainya, tapi kita masih punya tanggung jawab untuk menyeleksi hadis-hadis yang kurang tidak sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Kualitasnya lah minimalnya hasan gitu. Doif pun masih dalam kategori hadis gitu. Ya jangan sampai maudhu gitu. Maudhu itu tersebar di masyarakat luas. Kayak gitu. Mungkin itu aja ya yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lebihnya tolong dieksplor kembali apa yang telah kita dapatkan pada mata kuliah hadis sosial ini. Jangan berhenti di perkuliahan saja, tapi baca-baca artikel-artikel jurnal, karena banyak dari artikel-artikel jurnal itu pun memberikan wawasan-wawasan yang luas bagi kita. Minimal sekarang coba programkan sama kalian, dalam sehari kita bisa membaca 5 jurnal. Ya, programkan sama kalian, kita bisa membaca jurnal 5 minimal. Penting banget loh asli. Kan kerasa gitu sama saya sendiri. Ketika tidak banyak baca itu, wawasan kita sempit gitu. Bahkan kalau misalkan di S2 itu dituntut gitu. Minimalnya 10 atau 20 jurnal. Itu ya. Jadi tolong sekarang biar nanti wawasan ketika mau skripsinya itu ketika
menuangkan bahasa kita itu nggak terlalu sempit gitu, nggak terlalu itu aja. Kalau bisa, ya, gitu aja. Iya, Pak. Oke, segitu aja. Mungkin mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau misalkan banyak salah kata atau misalkan dari cara penyajiannya kurang maksimal atau kurang mengenakan kalian, karena kesempurnaan itu milik Allah dan ketidaksempurnaan itu milik manusia. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.